Hai, saya Josh. Ini 50 fakta lebih gila tentang berkas Epstein, hanya di The Infographic Show nomor 50. Terpidana perdagangan seks Jeffrey Epstein menanam tanaman beracun yang dapat menghasilkan efek psikoaktif yang mengubah pikiran pada siapapun. Hal itu disebut dalam email ke Anne Rodriguez pada 3 Maret 2014. Epstein menulis, "Tanyakan Chris tentang tanaman trompet di pembibitan. Ini tampak tidak berbahaya, tapi merujuk pada tanaman trompet malaikat atau napas iblis. Tanaman ini mengandung skopolamin, obat keras yang bisa menyebabkan halusinasi, hilang ingatan, dan bahkan mengacaukan. Kehendak bebas seseorang, Epstein sangat menyadarinya." Nomor 49. Pada email Januari 2015, dia mendapat terusan artikel Daily Mail berjudul "Skopolamin, obat keras dari hutan Kolombia yang menghilangkan kehendak bebas." Artikel itu menyebut orang yang terkena obat bisa seperti zombie. Mereka menjadi seperti anak kecil dan bisa dengan mudah dipengaruhi untuk melakukan hampir apa saja. Dan ceritanya menjadi semakin gelap dari situ. Nomor 48. Ada bukti Epstein memakai skopolamin. Beberapa korban mengaku dibius sebelum dilecehkan. Pada 2019, FBI dalam memo, korban menulis bahwa dia dibius sebelum diserang Epstein dan kesadarannya timbul tenggelam. Dia ingat melihat Epstein dengan riasan badut, meski mungkin itu halusinasi akibat obat. Ada jutaan dokumen dalam berkas, email, memo, dan transkrip. Tetapi juga ada banyak sekali foto dan lebih dari 2.000 video. Nomor 47. Salah satu video yang paling aneh menunjukkan Epstein tampak mengejar seorang wanita muda di sekitar dapur. Pada satu titik, Epstein naik ke atas meja dapur, sementara seseorang yang identitasnya disamarkan mencoba melarikan diri. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi atau siapa orang tersebut, tetapi mengingat apa yang sekarang kita ketahui tentang Epstein, implikasinya sangat mengganggu. Tapi itu bukan satu-satunya rekaman yang mengganggu. Nomor 46. Sebagian besar video dalam berkas Epstein adalah pornografi. Beberapa video ini diunduh dari berbagai situs, namun banyak diyakini dibuat oleh Epstein dan rekan-rekannya atau dikirimkan kepadanya. Melibatkan banyak wanita muda yang ia perdaya, video-video tersebut menunjukkan perempuan-perempuan yang sedang membuka pakaian mereka sendiri atau melakukan tindakan seksual yang diyakini atas permintaan Epstein. Dan mungkin yang paling menakutkan dari semuanya adalah keberadaan boneka beruang di atas tempat tidur dalam banyak klip ini. Beberapa rekaman bahkan memperlihatkan topeng yang dikenakan Epstein untuk menipu dunia. Nomor 45. Banyak video yang telah disunting, tetapi beberapa di antaranya benar-benar tampak tidak berbahaya. Ada klip seseorang bermain dengan anjing kecil dan rekaman drone dari Pulau Epstein, tapi ini menutupi sisi gelap pelaku perdagangan seks yang sudah divonis. Namun dia terus mengawasi. Nomor 44. Rekaman video dari berkas tersebut tampaknya diambil oleh kamera keamanan atau bahkan kamera mata-mata. Salah satu klip menunjukkan rekaman hitam putih buram ruang kantor dan meja besar. Posisi kamera membuatnya terlihat seperti tersembunyi di samping ruangan, di luar pandangan. Ini berkaitan dengan banyak laporan bahwa Epstein menyembunyikan kamera rahasia di propertinya untuk merekam pertemuan seksual atau mengumpulkan klip yang memberatkan tokoh terkenal. Tokoh-tokoh terkenal itu disebut selalu siap memenuhi panggilan Epstein. Nomor 43. Steve Bannon, mantan kepala strategi Gedung Putih era Donald Trump, merekam lebih dari 15 jam wawancara dengan Epstein beberapa bulan sebelum penangkapannya pada 2019. Semua ini bagian dari rencana memperbaiki citra Epstein dengan Bannon berencana memproduksi dokumenter berjudul Para Monster, Kehidupan Epstein di Antara Elit Global. Dalam pesan yang dirilis, Epstein mengemukakan ide untuk membagikan wawancara video di YouTube dengan mencatat bahwa Woody, yang diyakini adalah Woody Allen, akan membantu mengeditnya. Tujuannya memanusiakan monster, dan rencana ini melampaui satu video saja. Nomor 42. Berkas itu juga mengungkap strategi Bannon membangun kembali citra Epstein di publik. Mereka mengalihkan perhatian dari pria pelaku perdagangan manusia yang membiarkan para pria kaya dan berkuasa menyalahgunakan perempuan muda, lalu menonjolkan filantropinya. Bannon menegaskan Epstein bukan orang yang tak bisa diselamatkan. Dia berargumen bahwa bersama-sama mereka berdua bisa menemukan cara untuk melawan apa yang dia anggap sebagai agenda media liberal terhadap pelaku perdagangan seks tersebut. Epstein tampaknya bisa mempengaruhi siapa saja. Nomor 41. Epstein mengatakan dalam wawancara dengan Steve Bannon bahwa di penjara, narapidana dan petugas meminta uang atau nasihat keuangan darinya.
Dia menyatakan bahwa ketika dia keluar dari selnya untuk menjalani pemeriksaan medis, narapidana lain biasa meminta untuk meminjam uang atau meminta nasihat tentang saham apa yang harus dibeli. Dia bahkan menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana dia mengetahui tentang krisis keuangan 2008 ketika seorang petugas datang ke selnya untuk menanyakan bagaimana cara melindungi pensiunnya. Namun sementara Epstein menggambarkan dirinya sebagai seorang pakar keuangan, berkas-berkas tersebut mengungkapkan bahwa kehidupan dia di luar penjara jauh lebih aneh dan jauh lebih gelap. Nomor 40. Dalam pesan ulang tahun 2016, sutradara Woody Allen menyebut rumah Epstein mirip kastil Dracula, tempat Bela Lugosi memiliki 3 vampir wanita muda yang melayani. Jeffrey tinggal sendiri di rumah besar. Orang bisa membayangkan dia tidur di tanah lembab. Nama Allen disebut beberapa kali di berkas itu, meski ia membantah terlibat atau tahu kejahatan Epstein. Untuk tahu lebih banyak tentang Jeffrey Epstein, silakan like, bagikan, dan subscribe. Saat berkas ini tersebar, kebenaran makin kabur. Nomor 39. Sejak berkas Epstein dirilis, bot, peretas, dan pelaku iseng memakai AI dan alat lain untuk membuat banyak berkas dan gambar palsu. Hal ini membuat sulit untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Sebuah kelompok siber Rusia telah dituduh mencoba mengaitkan Presiden Prancis Emmanuel Macron dengan Epstein. Gambar palsu beredar yang menunjukkan wali kota New York Zoran Mamdani berfoto dengan Epstein saat masih anak-anak. Namun, rekan-rekan Epstein yang sebenarnya masih terus diidentifikasi dan beberapa bahkan sudah dihukum atas kejahatan mereka. Nomor 38. Banyak tokoh terkenal terkait Epstein telah diselidiki, didakwa, kehilangan pekerjaan, atau ditangkap otoritas di berbagai negara. Itu termasuk mantan Perdana Menteri Norwegia, Thorbjørn Jagland. Jagland telah didakwa dengan korupsi berat atas hubungannya dengan Epstein setelah Dewan Eropa mencabut kekebalannya. Email menunjukkan Jagland masih merencanakan kunjungan ke properti Epstein di Eropa dan Amerika Serikat setelah Epstein dinyatakan bersalah kejahatan seksual anak. Ada beberapa email yang sangat mengkhawatirkan antara pejabat Norwegia dan pelaku perdagangan seks Amerika nomor 37. Dalam email Mei 2012, Jagland menyebut gadis-gadis luar biasa di Albania. Di email 2013, dia menyebut wanita muda. Email-email juga menunjukkan bahwa Epstein membayar biaya perjalanan Jagland pada beberapa kesempatan dan mengatur apartemen mewah untuk dia dan keluarganya menginap. Ini mengikuti pola Epstein memberi bantuan keuangan pada tokoh terkenal demi pengaruh dan akses politik. Email itu menunjukkan dia berharap Jagland membantu mengatur pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Meski membantah salah, Jagland terancam hukuman penjara hingga 10 tahun. Dan dia bukan satu-satunya yang menderita akibat dampak dari dokumen-dokumen tersebut. Nomor 36. Leon Black adalah investor ekuitas swasta, mantan CEO Apollo Global Management, dan ketua Museum Seni Modern di New York. Berkas menunjukkan dia bersahabat dekat dengan Epstein, bahkan menulis puisi ulang tahun dengan baris-baris tidak biasa, pirang, merah, atau brunet, tersebar geografis. Dengan jaring ikan ini, Jeff kini jadi lelaki tua di laut. Namun keterlibatan Black dengan Epstein belum berhenti. Nomor 35. Tahun 2021, model Rusia Guzel Gaineva menuduh Leon Black melakukan pelecehan dan kekerasan seksual selama beberapa tahun. Dia memaksanya menandatangani perjanjian kerahasiaan dan mengklaim Black menekannya tidur dengan Epstein. Berkas menunjukkan Epstein terlibat dalam kasus itu, menyusun strategi dengan pengacara Black Brett Karp untuk membantu sesama miliarder itu menghindari pemberitaan negatif. Namun hubungan yang lebih mengkhawatirkan melibatkan Leon Black telah muncul. Nomor 34. Perusahaan lama Black, Apollo, adalah investor utama Shutterfly, pemilik perusahaan yang memotret jutaan anak Amerika tiap tahun. Tak ada bukti hubungan dengan Epstein, tapi beberapa pengamat khawatir lewat Black, Epstein dan predator lain bisa mengakses banyak foto. Perusahaan menegaskan tidak membagikan foto ke pihak ketiga. Sementara itu, Black telah mundur dari Apollo dan Museum Seni Modern. Berkas-berkas tersebut memperjelas bahwa Black bukanlah kasus yang terisolasi. Jaringan Epstein meluas ke berbagai industri dan benua. Nomor 33. Nama besar lain dalam kasus Epstein adalah Thomas Pritzker dari keluarga Pritzker yang sangat kaya. Ayahnya membangun jaringan hotel Hyatt dan Thomas kemudian memegang beberapa peran penting di Hyatt, termasuk sebagai CEO dan ketua eksekutif. Berkas-berkas menunjukkan Pritzker rutin berkomunikasi dan bertukar banyak email dengan Epstein selama bertahun-tahun. Pada 2018, Pritzker membantu pasangan Epstein Karina Shuliak merencanakan perjalanan ke Asia untuk mencari perempuan bagi Epstein. Namun itu bukan email yang terburuk. Nomor 32.
Email lain antara Pritzker dan Epstein menyebut Pritzker pernah di lembah terpencil Afghanistan. Itu permintaan ulang tahun saya, bersama anak laki-laki dan mainan. Pritzker juga membahas meminjam helikopter militer dari Jenderal Serikat David Petraeus untuk perjalanannya. Belum jelas maksud Pritzker. Teori yang muncul mulai dari perjalanan berburu manusia hingga pelecehan pemuda Afghanistan. Pritzker telah mundur dari merek Hyatt, namun dia bukan satu-satunya nama besar yang posisinya menurun sejak dokumen itu dirilis. Nomor 31. Sultan Ahmed bin Sulaim, pengusaha Emirat, adalah ketua dan CEO DP World, salah satu perusahaan logistik terbesar dunia. Namun dia juga terpaksa mengundurkan diri dari posisinya setelah banyak pertukaran email mengungkapkan kedalaman hubungannya dengan Epstein. Epstein dalam email menyebut Ben Sulaim sebagai teman yang sangat dipercaya, dan di email lain mereka membahas wanita dengan istilah eksplisit. Namun itu bukan informasi paling mengganggu. Nomor 30. Pesan paling mengkhawatirkan antara Epstein dan Ben Sulaim dikirim tahun 2009. Dalam email, Epstein menulis, "Di mana kamu? Apakah kamu baik-baik saja? Aku suka video penyiksaan itu." Awalnya nama penerima disamarkan, tetapi anggota Kongres Thomas Massie akhirnya mengonfirmasi pesan itu untuk Ben Sulaim. Meskipun tidak ada detail lebih lanjut yang dibagikan tentang video yang dimaksud, implikasinya sudah jelas. Selain kehilangan pekerjaannya, Ben Sulaim juga melihat reputasinya di negaranya benar-benar runtuh. Sama seperti individu berikutnya dalam daftar kami. Nomor 29, Inggris telah menjadi salah satu negara paling aktif dalam menyelidiki dan menuntut beberapa nama besar yang terkait dengan Epstein. Itu termasuk Peter Mandelson, yang telah bekerja di berbagai pemerintahan selama karirnya dan terakhir menjadi duta besar Inggris untuk Amerika Serikat. Sejumlah email mengkhawatirkan muncul antara Mandelson dan Epstein. Salah satunya dikirim setelah Epstein bebas dari penjara pada 2009. Kedua pria itu tampak bercanda tentang dirinya dan merayakan kebebasan bersama penari striptis. Tapi pesan-pesan ini hanya permukaan dari hubungan yang lebih dalam dan serius. Nomor 28. Mandelson juga memberi Epstein info orang dalam. Pada Mei 2010, dia lebih dulu memberitahu finansier yang dipermalukan soal bailout 500 miliar euro dari Uni Eropa untuk menyelamatkan euro. Dia juga memberitahu Epstein soal dugaan terowongan rahasia antara Downing Street nomor 10 dan Kementerian Pertahanan Inggris. Akhir Februari 2026, mantan dubes Inggris ditangkap terkait Epstein. Satu tokoh besar Inggris lain juga diawasi polisi. Nomor 27. Andrew Mountbatten Windsor, sebelumnya Pangeran Andrew, ditangkap pada pagi 19 Februari bertepatan dengan ulang tahunnya ke-66. Mobil polisi tanpa tanda menyergap kediaman Sandringham, tempat Andrew tinggal. Mantan pangeran itu ditahan hampir 11 jam dan diinterogasi soal dugaan pelanggaran jabatan publik. Ini penangkapan pertama anggota senior keluarga kerajaan Inggris sejak 1600-an. Di seberang Atlantik, dampak dari dokumen Epstein juga mulai mengejar tokoh-tokoh berpengaruh di Amerika Serikat. Nomor 26. Kathleen Ramler adalah tokoh terkenal lain yang harus menanggung akibatnya setelah dokumen Epstein dirilis. Ia pernah menjadi penasihat Gedung Putih untuk Barack Obama dan kepala hukum di raksasa perbankan Goldman Sachs. Dokumen itu mengungkap Ramler sering bertemu Epstein antara 2014 sampai 2019, bahkan tercatat sebagai eksekutor cadangan wasiatnya. Ramler sering memanggilnya Paman Jeffrey dan menulis bahwa dia sangat menyayanginya. Setelah Epstein memesan dan membayarkan penerbangan kelas 1 ke Eropa untuknya, dia mengumumkan mundur dari Goldman Sachs pada 12 Februari 2026. Tokoh terkenal berikutnya terpaksa mengikuti jalan yang serupa, nomor 25. Casey Wasserman adalah eksekutif hiburan, agen olahraga, pendiri dan CEO Wasserman Sports Marketing and Talent Agency. Banyak email yang muncul dalam berkas-berkas tersebut menunjukkan betapa dekatnya Wasserman bukan dengan Epstein, tetapi dengan rekan dekatnya, Ghislaine Maxwell. Banyak email bernada genit seperti pada 2003 ketika Wasserman yang sudah menikah mengirim pesan ke Maxwell, mengaku memikirkan dan ingin bertemu, bahkan menyebut pakaian kulit ketat. Wasserman mengumumkan mulai menjual perusahaannya. Dia juga bukan satu-satunya orang Amerika terkenal yang terlibat dalam lingkaran Epstein nomor 24. Brad Karp adalah orang Amerika kaya dan terkenal di dokumen itu. Ia pengacara sukses dan mantan ketua firma hukum Paul Weiss, Rifkin, Wharton, dan Garrison. Pada 2015, Karp berterima kasih kepada Epstein atas malam yang tak terlupakan. Di 2016, putra Karp, David, meminta bantuan Epstein untuk pekerjaan di lokasi syuting film Woody Allen. Karp mundur dari ketua firma hukum tak lama setelah email-email ini terungkap.
Epstein juga dekat dengan sejumlah tokoh akademisi. Nomor 23. Pada 2011, Profesor Yale David Gallarinter memberitahu Epstein tentang wanita pirang muda dan menarik yang ingin ia rekomendasikan sebagai editor. Sejak itu, kelas-kelas Gallarinter di Yale telah ditangguhkan, sementara universitas melakukan peninjauan terhadap perilakunya. Dia membela komentarnya dalam wawancara media dan mengklaim bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Banyak tokoh penting dunia mengundurkan diri, dipecat atau diselidiki karena kaitannya dengan Epstein. Nomor 22. Mona Juhle, mantan duta besar Norwegia untuk Irak dan Yordania, mundur karena terkait Epstein. Miroslav Lajcak, penasihat Perdana Menteri Slovakia, mengundurkan diri usai skandal besar di negaranya. Ketua School of Visual Arts New York, David A. Ross, mundur dengan malu akibat hubungannya dengan pelaku perdagangan seks. Kemungkinan nama lain menyusul. Nomor 21. Tisa Epstein bisa berubah drastis tergantung pada pernyataan satu orang, mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton. Clinton tercatat dalam log penerbangan Epstein setidaknya sebanyak 4 kali. Dia juga tampak di banyak foto di rumah pelaku kejahatan seksual yang sudah divonis. Ada beberapa foto dirinya bersama Epstein dan Ghislaine Maxwell, juga satu saat dia bersantai di bak air panas. Presiden ke-42 membantah mengetahui pelanggaran yang dilakukan Epstein pada saat dia mengenalnya. Tetapi keterlibatannya dalam kisah ini masih jauh dari selesai. Nomor 20. The Economist memakai model bahasa besar untuk menganalisis lebih dari 1 juta email Epstein dan menilai seberapa mengganggu pesannya. Penilaian 1 adalah email rutin, 10 sangat mengganggu. Dari sekitar 635.000 rantai email, hampir 1.500 mendapat nilai 10, nomor 18. Epstein mengirim email ke seseorang yang tampaknya masih di bawah umur, menanyakan apakah dia punya waktu libur sekolah. Email lain ke Epstein dari kontaknya menyarankan sesi Skype saat orang tuanya pergi. Itu belum berakhir. Nomor 18. Beberapa email paling mengganggu lainnya yang diidentifikasi oleh para analis dikirim oleh rekan-rekan Epstein yang namanya telah disamarkan oleh Departemen Kehakiman. 2 percakapan khususnya sangat menonjol. Dalam salah satunya, seorang pengirim berterima kasih kepada Epstein atas malam yang menyenangkan, sambil menambahkan bahwa seorang wanita muda agak nakal. Dalam percakapan lain, seorang pengirim tampak melapor pada Epstein setelah mencari perempuan. Mereka menyebutkan bahwa mustahil meyakinkan model bertemu miliarder misterius hanya lewat diskusi singkat, namun tetap berhasil membujuk beberapa orang untuk lanjut pertemuan. Pesan-pesan ini mengisyaratkan dunia yang menyimpang di balik undangan nomor 17. Catatan surat perintah penggeledahan dari Pulau Epstein menunjukkan bahwa beberapa barang aneh ditemukan di sana. Banyak di antaranya diyakini telah digunakan dalam permainan seksual dan aktivitas role play, kemungkinan besar dengan wanita-wanita muda. Barang-barang itu meliputi topeng, kursi dokter gigi, karya seni orang setengah telanjang, papan tulis bertuliskan kekuasaan dan penipuan, serta kostum pemadam kebakaran dan polisi. Tapi itu bukan semuanya, nomor 16. Catatan penggeledahan dan gambar Pulau Epstein juga menunjukkan bahwa kediaman si pedofil dihiasi dengan banyak sekali foto berbingkai yang memenuhi dinding, lorong, meja, dan rak properti tersebut. Banyak gambar ini telah diedit Departemen Kehakiman dengan ratusan wajah individu disamarkan. Hal ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pikiran menyimpang dari pelaku perdagangan seks yang terkenal jahat itu, yang dengan jelas memilih untuk secara sukarela mendekorasi rumahnya sendiri dengan gambar-gambar orang yang telah dia sakiti. Hal yang lebih menyeramkan ditemukan di Townhouse Epstein di New York, nomor 15. Di New York, di mana foto-foto mengungkap elemen dekorasi aneh. Satu hal mencolok adalah patung wanita bergaun pengantin yang tergantung dengan jerat di langit-langit, menyambut tamu yang masuk ke properti. Beberapa orang menganggap itu seni abstrak, tapi mengingat siapa Epstein, benda itu cukup mengganggu jika dipajang di lorong. Ada juga patung wajah aneh, patung-patung aneh lainnya, dan benda-benda tidak biasa lainnya yang tersebar di seluruh properti itu. Salah satu pertanyaan besar bagi banyak orang tentang Epstein adalah bagaimana dia bisa lolos dari kejahatannya selama ini. Nomor 14. Berkas-berkas memperlihatkan banyak pembayaran uang tutup mulut pada korban Epstein yang disamarkan sebagai beasiswa universitas, bahkan untuk gadis di bawah usia kuliah. Sebagian diberi label kontrak modeling, tapi bukti menunjukkan banyak dari yang disebut model ini dipaksa melakukan lebih dari hanya berpose. Dan ini hanyalah salah satu cara Epstein menutupi jaringan kejahatannya yang luar biasa. Nomor 13.
Berkas-berkas itu juga menunjukkan banyak korban Epstein diberitahu mereka hanya dipekerjakan untuk memberi pijatan tanpa detail lain. Para wanita muda ini ditawari ratusan atau bahkan ribuan dolar untuk jasa mereka. Banyak yang diperdaya hingga mengira hanya memberi pijatan, lalu baru sadar niat Epstein saat sesi sudah dimulai dan mereka terjebak. Dari banyak tokoh terkenal yang terkait Epstein, satu nama paling mengejutkan. Nomor 12 yang dikenal sebagai pria paling cerdas di dunia. Selama hidupnya, Stephen Hawking menjabat sebagai direktur riset di Pusat Kosmologi Teoritis di Universitas Cambridge. Tidak ada bukti bahwa Hawking mengetahui atau terlibat dalam kejahatan Epstein, tetapi satu email sangat menonjol. Epstein menawarkan hadiah kepada siapapun yang bisa membantah klaim bahwa Hawking pernah menghadiri pesta seks. Epstein mungkin berusaha melindungi citra kenalannya, tapi ia tak malu membual soal kejahatannya sendiri. Nomor 11. Salah satu berkas paling mengejutkan adalah transkrip wawancara telepon dengan narasumber yang disamarkan. Dalam wawancara, orang itu mengklaim Epstein sering membual soal usia wanita muda yang berhubungan dengannya. Dia pernah mengatakan remaja diterbangkan ke propertinya di Palm Beach dari Prancis. Menurut narasumber, mereka hadiah ulang tahun untuk Epstein dan orang tua mereka dibayar agar setuju menerbangkan mereka ke sana. Namun itu bukan satu-satunya yang dibagikan narasumber ini. Nomor 10. Dalam wawancara telepon yang sama, seorang anonim mengaku aktivitas seksual sering terjadi di pesawat pribadi Epstein. Mereka menjelaskan bahwa kru di dalam pesawat mendapat instruksi ketat untuk selalu mengetuk pintu sebelum masuk ke kabin utama dan sebisa mungkin tetap tidak terlihat. Diduga hal ini dilakukan agar mereka tidak mengganggu atau melihat aktivitas terlarang yang sedang berlangsung. Namun, narasumber tersebut melanjutkan bahwa kru pasti tahu apa yang sedang terjadi. Mengingat ada sekelompok remaja setengah berpakaian di pesawat bersama pria tua yang terus dipijat oleh mereka. Mereka juga punya satu pengungkapan mengganggu lainnya, nomor 9. Narasumber tersebut, juga korban Epstein, menjelaskan perlakuan Epstein dan Ghislaine Maxwell terhadap mereka. Mereka rutin didandani dengan seragam siswi sekolah, kadang oleh Maxwell, seperti kemeja putih, stocking, rok putih kecil, dan rambut dikuncir 2. Mereka melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka akan dibawa ke Epstein sebelum melakukan role play, seks. Banyak korban lain juga membagikan kisah serupa. Epstein dikaitkan dengan pelecehan dan dugaan pembunuhan. Nomor 8. Meski belum ada bukti resmi, beberapa berkas baru menuduh seorang wanita muda disiksa, dilecehkan, lalu dibunuh di Pulau Epstein. Beberapa berkas memuat deskripsi jelas dan mengerikan tentang pelecehan ini. Korban di pulau itu diperingatkan bahwa jika melanggar aturan, mereka bisa dihilangkan. Pulau itu berjalan dengan hukum sendiri. Ini salah satu taktik manipulatif dan intimidasi yang dipakai Epstein dan rekan untuk mengendalikan korban. Teror dalam berkas-berkas ini bukan hanya terjadi di pulau itu. Nomor 7. Email tahun 2019 ke DJ Radio New Mexico mengklaim 2 wanita asing dibunuh di Zorro Ranch milik Epstein. Email pemberi informasi disensor, namun kami tahu penerimanya Eddie Aragon yang meneruskannya ke kantor FBI setempat. Dalam email tersebut, disebutkan bahwa 2 wanita muda itu dibunuh dengan cara dicekik saat berhubungan seks kasar dan dikuburkan atas perintah Epstein dan Nyonya G yang merujuk pada Ghislaine Maxwell. Dan ceritanya menjadi semakin menarik dari situ. Nomor 6, pemberi informasi dari New Mexico juga mengklaim memiliki bukti tentang apa yang terjadi di Zorro Ranch milik Epstein. Mereka mengaku mantan karyawan peternakan dan meminta 1 Bitcoin untuk sebuah USB lewat email itu. Drive itu disebut berisi beberapa video sang finansier berhubungan seks dengan wanita muda dan rincian lokasi korban pembunuhan. Mengingat peternakan Epstein membentang di ratusan hektar tanah, informasi itu bisa sangat berharga untuk mengungkap bukti nyata kejahatan mengerikannya. Dan itu mungkin tidak akan bertahan selamanya. Nomor 5. Jaksa Agung New Mexico, Raul Torres, mengumumkan negara bagian membuka kembali penyelidikan kriminal peternakan lama Epstein. Komisi Kebenaran Bipartisan telah dibentuk untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Pejabat dan jaksa meminta berkas utuh tanpa sensor dari Departemen Kehakiman untuk mendukung penyelidikan. Dan ada kemungkinan hal ini pada akhirnya bisa menyebabkan sebagian area peternakan digali untuk mencari sisa-sisa manusia. Kita masih belum melihat semuanya. Keempat, pemerintahan Trump menyatakan rilis berkas Epstein sudah tuntas. Dari 6 juta dokumen yang ditinjau,
hanya 3,5 juta dirilis. Jadi masih ada 2,5 juta dokumen yang hilang, yang akan memuat lebih banyak nama, tanggal, detail, dan info penting tentang kasus ini. Pengungkapan paling mengejutkan mungkin masih ada di nomor 3. Selama bertahun-tahun, penganut teori konspirasi menduga Epstein memalsukan kematiannya, dan beberapa berkas terbaru mungkin mendukung teori itu. 2 berkas tersebut berisi catatan yang diduga ditulis Epstein menjelang kematiannya. Sebagian menunjukkan ia merencanakan pelarian. Dia menyebut jet, kontainer, bandara, dan red notice Interpol. Epstein juga menulis, keluar dari penjara sama dengan 10. Beberapa orang menduga ini merujuk langsung ke 10 Agustus saat dia dikabarkan bunuh diri. Dan bukan itu saja. Nomor 2, berkas itu juga memuat foto tubuh Epstein yang meninggal di atas tandu, diambil beberapa menit setelah kematiannya. Namun ada keanehan pada foto itu. Epstein tidak memiliki tato kawat berduri di bicep kiri, padahal tato itu jelas terlihat di banyak foto lainnya. Beberapa orang menduga foto tersebut bukan Epstein, melainkan pemeran pengganti. Orang lain mengira dia hanya menghapus tato itu. Meski mencurigakan, bukti paling mengganggu belum muncul. Nomor 1, satu berkas disebut paling gila dari semua dokumen yang dirilis. Ini berpusat pada sebuah postingan yang dibagikan di forum 4chan yang diduga dibuat oleh seorang penjaga keamanan di penjara tempat Epstein ditahan. Dalam postingan tersebut, penjaga yang diduga itu mengklaim bahwa Epstein sebenarnya dibawa keluar dari selnya dengan kursi roda beberapa jam sebelum bunuh diri dan dibawa pergi. Orang yang memposting menyimpulkan pelaku perdagangan seks itu mungkin telah ditukar dengan orang lain, mendukung kemungkinan mengerikan dia masih hidup di luar sana. Berkas Epstein mengejutkan, tapi bagaimana kita bisa sampai di sini? Saksikan kisah nyata Jeffrey Epstein atau klik video ini.